Oke teman-teman, kita kembali lagi pada materi kita yang ketiga, yakni paragraf naratif. Sebelumnya kita sudah belajar tentang apa itu paragraf pada materi kedua. Barangkali saya ingin mereview sedikit bahwa sebuah paragraf itu idealnya terdiri dari satu kalimat topik, beberapa kalimat penjelas, dan kalimat penutup. Untuk memastikan bahwa paragraf tersebut runtut dan sistematis, kita bisa membuat sebuah outline. Nah, biasanya outline sebuah paragraf bisa diterapkan untuk sebuah tulisan yang jauh lebih kompleks, sehingga kita bisa membuat outline yang sedikit lebih rinci dan rigid. Kerja penulisan sebuah paragraf itu sebenarnya mirip dengan kerja penulisan sebuah naskah yang utuh. Nah, kalau kemudian di paragraf itu ada kalimat topik, kemudian ada kalimat penjelas, dan ada kalimat penutup dalam sebuah tulisan yang utuh, sebenarnya ada pendahuluan, ada penjelasan atau pembahasan, dan ada penutup. Sebenarnya hampir mirip. Begitu pula dengan sebuah paragraf. Paragraf yang baik itu adalah paragraf yang diawali dengan kalimat topik, beberapa kalimat penjelas, dan ada kalimat penutup. Nah, sebuah tulisan yang baik pun juga idealnya diawali dengan sebuah paragraf-paragraf pendahuluan dan paragraf-paragraf penjelas, lalu kemudian ada paragraf penutup. Nah, pada materi kita kali ini, kita akan belajar secara lebih spesifik tentang beberapa jenis paragraf. Salah satu jenis paragraf yang sering digunakan adalah paragraf naratif. Apa itu paragraf naratif? Kalau kita runtut dari kata dasarnya, naratif itu kan adalah kata sifat dari kata benda atau nomina, yakni narasi. Narasi itu sebenarnya adalah cerita, teman-teman. Paragraf naratif dengan demikian adalah paragraf yang berisi kejadian atau peristiwa yang disusun sedemikian rupa sesuai dengan waktu kejadian. Misalnya, paragraf naratif bisa berisi misalnya cerita tentang bagaimana pengalaman masa kecil kita mengubah hidup kita saat ini. Bagaimana kehidupan seorang presiden tertentu misalnya menginspirasi kehidupan kita. Bagaimana detik-detik kudeta presiden tertentu, misalnya Presiden Soekarno pada masa lalu, dan seterusnya. Nah, pertaruhan utama dalam sebuah paragraf naratif itu adalah runtutan kejadian atau tatanan waktu yang disebut dengan time order. Tatanan apa itu tatanan waktu? Tatanan waktu itu adalah urutan kejadian atau kronologi dari suatu peristiwa satu ke peristiwa yang lain. Dengan demikian, paragraf naratif dikatakan efektif jika ia mampu menceritakan hanya kejadian-kejadian yang mengisahkan peristiwa tertentu dan menghindari informasi yang tidak relevan yang hanya akan mengganggu pembaca. Nah, ada beberapa kata atau frasa yang menunjukkan waktu kejadian atau kronologi tersebut. Oleh karena itu, dalam sebuah paragraf naratif, kita harus mengenal kata bantu atau frasa-frasa bantu yang bisa menunjukkan waktu kejadian tersebut. Misalnya, untuk kata misalnya, beberapa contoh kata yang menunjukkan waktu kejadian itu adalah akhirnya, pertama, kedua, kelas, selanjutnya, suatu hari, selanjutnya, kini, pada periode selanjutnya, esoknya, dan seterusnya. Ada beberapa frasa yang menunjukkan waktu kejadian, pada akhirnya, pada pukul 12.00, pada tengah malam, sebelum peristiwa itu, sebelum kudeta itu, sebelum peristiwa demonstrasi yang menewaskan banyak orang, sebelum peristiwa geger pecinan, pada gilirannya setelah itu, dan seterusnya. Itu adalah beberapa kata atau frasa yang menunjukkan waktu kejadian atau kronologi sebuah peristiwa. Kalau ada sebuah paragraf yang banyak diawali atau disisipi dengan kata atau frase yang menunjukkan waktu kejadian, bisa dikatakan bahwa paragraf tersebut atau tulisan tersebut terdiri dari atau sebagian besar dibentuk oleh paragraf naratif. Pada slide yang sekanan ini, di layar kanan ini adalah salah satu contoh paragraf naratif. Ini saya ambil dari sebuah tulisan Raisa Kamila, sebuah esai dulu menjadi pemenang lomba Menjadi Indonesia Tempo pada tahun 2010. Ini memang kebetulan Raisa Kamila ini waktu itu jadi juara satu, dan waktu itu sempat saya menulis juga, dan alhamdulillah pada saat itu jadi juara dua. Tetapi
Tapi tulisan saya bukanlah tulisan yang terdiri dari paragraf naratif, tetapi miliknya Raisa ini tulisan yang hampir semuanya adalah paragraf naratif. Jadi saya pikir tulisannya lebih cocok untuk dijadikan contoh tentang paragraf naratif yang baik. Kalau kita ngelihat dari paragraf ini, dari tulisan Raisa, kita bisa ngelihat bagaimana ia membuat sebuah tulisan terdiri dari berbagai macam kata atau frase yang menunjukkan waktu kejadian. Sehingga bisa dikatakan bahwa tulisannya ini merupakan tulisan berjenis atau bergenre naratif, meskipun si penulisnya mungkin tidak menyadari hal tersebut. Misalnya, kalau mari kita baca satu persatu. Setiap kali menjelang 17 Agustus, saya mendapati iklan peringatan kemerdekaan yang selalu sama. Anak-anak bermain layang-layang di pematang sawah, gadis-gadis dengan kemben dan sarung mencuci pakaian di sungai, serta petani dan nelayan dengan senyum sumringah bekerja secara ikhlas. Lalu, semuanya ditutup dengan kalimat mengenai semangat nasionalisme pada hari kemerdekaan. Ingatan saya yang lainnya tentang Indonesia adalah upacara. Setiap hari Senin pada pelaksanaan upacara, saya diharuskan memakai atribut lengkap, berupa topi, dasi, ikat pinggang, kaos kaki, dan sepatu hitam. Upacara bagi saya hanyalah kegiatan yang membosankan. Berdiri di bawah terik matahari dengan bercampur bau keringat, berusaha mengerti apa yang kira-kira dibahas dalam amanat upacara. Suatu hari, di bulan Juli, saya disuruh menghibur teman-teman dengan menyanyikan sebuah lagu. Sebagai calon paskibra, saya diminta menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya langsung gelagapan sambil melirik teman-teman, memohon bantuan. Saya menyanyikan lagu Indonesia Raya secara tidak karuan. Salah, bahkan pada lirik pertama. Saya tidak terpilih menjadi anggota paskibra. Nasionalisme saya pun diragukan. Menjelang tahun kedua, di sekolah menengah atas, sekelompok teman yang mengaku prihatin atas rendahnya kesadaran cinta negeri meminta sekolah saya mengadakan tiang bendera untuk upacara pada hari Senin. Sebelumnya, di sekolah saya, upacara hari Senin berlangsung tanpa bendera, tanpa lagu Indonesia Raya dan Hening Cipta. Pihak sekolah lalu menyanggupi untuk mengadakan tiang bendera. Pada hari pertama upacara, banyak teman pingsan, termasuk para anggota paskibra. Tiap tahun saya mendapati perayaan 17 Agustus selalu sama, selalu berulang. Kalau kita melihat struktur penulisan dari paragraf ini, sebenarnya hampir semuanya adalah paragraf yang sifatnya naratif. Dari mana indikator atau ciri-ciri sebuah paragraf naratif? Dari unsur-unsur pembentuknya. Salah satu unsur pembentuk dari paragraf naratif itu adalah kata atau frase yang menunjukkan waktu kejadian. Misalnya kalau dalam paragraf ini kita bisa menemukannya pada kalimat-kalimat seperti yang saya garis bawahi. Setiap kali menjelang 17 Agustus. Lalu setiap hari Senin pada pelaksanaan upacara. Suatu hari di bulan Juli menjelang tahun kedua, sebelumnya pada hari pertama, dan seterusnya. Dia menceritakan secara naratif suatu peristiwa yang dia alami pada saat kecil, pada saat dia harus ditugaskan menjadi anggota paskibra, tapi dia pada akhirnya tidak lolos, dan dia ini sebuah tulisan tentang refleksi betapa sebuah nasionalisme itu seringkali diukur dengan upacara-upacara atau kegiatan-kegiatan yang mungkin sedikit seremonial. Nah, untuk mengungkapkan gagasan tersebut, tulisan ini menggunakan paragraf naratif sebagai bentuknya. Nah, yang perlu kita pahami sebenarnya bukan hanya sekedar informasi yang disampaikan oleh penulis, tapi yang penting kita pahami adalah bagaimana penulis membentuk tulisan ini, sehingga kita mengetahui struktur dan sistematika tulisan ini, sehingga barangkali nanti pada saat kita ditugaskan untuk membuat sebuah paragraf naratif, kita bisa membuat sebuah tulisan yang minimal mirip dengan tulisan ini. Oke, selanjutnya adalah soal tata bahasa. Saya pikir contoh tadi dengan bagaimana membuat paragraf naratif itu sudah saya jelaskan secara ringkas. Pada intinya paragraf naratif itu unsur pembentuknya identik dengan kata atau frase yang menunjukkan waktu kejadian. Nah, pada materi selanjutnya yakni adalah tata bahasa. Sekali lagi sama seperti pada sebelumnya, bahwa salah satu indikasi sebuah paragraf agar kita itu membuat paragraf itu lebih mengalir, untuk penulis-penulis pemula biasanya membutuhkan istilah-istilah atau kata-kata yang membantunya agar tulisannya lebih mengalir. Salah satu tulisan agar lebih smooth itu dengan menggunakan tanda baca koma untuk frase atau kata keterangan yang menunjukkan waktu kejadian. Nah,
kita bisa melihatnya pada contoh-contoh berikut ini. Pada setiap kata atau frase yang menunjukkan waktu kejadian, ada aturan letakkan koma di dalamnya. Pertama, letakkan koma setelah kata atau frase yang menunjukkan kronologi dan sebelum permulaan kalimat. Pengecualian misalnya lalu, kemudian, segera, sekarang. Biasanya tidak diikuti oleh koma. Saya kasih contoh. Pada gilirannya, koma, tidak semua orang mendapatkan apa yang mereka inginkan. Selama 3 jam itu, koma, kami dikecam rasa takut. Segera setelah peristiwa kecelakaan ini, koma, polisi menginvestigasi tempat kejadian perkara. Mengapa koma ini menjadi sangat penting dalam sebuah paragraf naratif? Karena biasanya dalam sebuah paragraf naratif, selain pertaruhan utamanya adalah waktu kejadian atau kronologi peristiwa, ia juga mempertaruhkan sebuah irama atau ritme tulisan, sehingga kita bisa memastikan pembaca benar-benar mengikuti membaca tulisan itu dengan cara yang benar-benar mengalir, bahkan mungkin terhanyut dengan tulisan yang kita tulis. Sehingga kita bisa, pembaca diharapkan bisa membayangkan seperti apa kejadian pada masa lalu, seperti yang diceritakan oleh si penulis. Itu fungsi dari koma ya. Letakkan koma setelah anak kalimat pada kalimat majemuk. Seperti yang sudah saya jelaskan, anak kalimat itu sebenarnya adalah kalimat lain sebagai unsur pembentuk yang mendukung kalimat induk. Kalimat induk adalah kalimat gagasan atau kalimat utama dari sebuah kalimat majemuk. Letakkan koma sebelum konjungsi koordinatif antar kalimat. Seperti konjungsi-konjungsi koordinatif itu adalah konjungsi-konjungsi yang menunjukkan keterhubungan. Nah, seperti kata-kata dan, tetapi, sehingga, atau. Pengecualian, koma biasanya tidak diletakkan di antara dua kalimat sederhana. Saya kasih contoh ini. Saya sangat lelah, sehingga saya memutuskan untuk istirahat dan menonton TV. Nah, peletakan koma ini fungsinya bukan hanya untuk memisah dua kalimat dalam sebuah kalimat majemuk, tetapi fungsinya sekali lagi seperti yang saya katakan untuk memastikan irama pembaca teratur. Saya sangat lelah, menghela nafas dulu, sehingga saya memutuskan untuk istirahat dan menonton TV. Ia bisa saja memilih kota merah itu, koma, atau ia bisa tidak memilih sama sekali. Jadi memang memainkan ritme di dalam sebuah tulisan salah satunya bisa dilakukan dengan menggunakan koma, memainkan konjungsi, dan seterusnya. Saya bangun tidur dan menyelesaikan PR. Nah, ini kan dua kalimat sederhana. Nah, dua kalimat sederhana ini tidak perlu menggunakan koma karena di sini tidak dijelaskan subjeknya, kecuali saya bangun tidur, koma, dan saya pun menyelesaikan PR. Ini fungsinya bukan hanya menggabungkan dua kalimat sederhana dalam sebuah kalimat majemuk, tetapi fungsinya sebenarnya adalah membuat iramanya terjeda. Saya bangun tidur, koma, dan menyelesaikan PR. Nah, irama guru lagu itu sangat penting sebenarnya dalam tradisi pembacaan, sehingga tulisan bagus atau tidak bukan hanya ditentukan apakah sebuah gramatika itu sesuai atau tidak, tetapi apakah tulisan tersebut konsisten menggunakan ritme atau irama yang sesuai. Nah, ini biasanya untuk penulis-penulis pemula memang mungkin agak sulit dipahami, tetapi sebagian penulis-penulis yang sudah expert, sudah ahli, dia tahu kapan dia harus memulai kalimat, berhenti, berjeda, dan kapan dia harus mengawali kalimat yang baru. Kemudian letakkan koma di antara dua item dalam serangkaian 3 atau lebih item. Item-item itu bisa saja kata, bisa saja frasa, atau klausa. Pengecualian, koma biasanya tidak diletakkan di antara dua item. Ini juga sering ditemukan dalam hampir semua tulisan. Kalau ada beberapa item yang satu klaster, satu payung misalnya, satu jenis, maka itu harus dipisah dengan koma. Bahkan sebelum dan. Saya kasih contoh. Saya bangun, koma, mandi, koma, minum kopi, koma, mengemas buku, koma. Nah, ini seringkali banyak orang yang tidak menggunakan koma. Harusnya dia menggunakan koma. Dan lari ke sekolah. Kenapa? Karena ada beberapa item di sini yang ditulis. Nah, kalau ada beberapa item yang ditulis, yang sesuai dengan klasternya, klaster itu misalnya suatu peristiwa atau suatu kategori yang melingkupi beberapa item tersebut. Bangun, mandi, minum kopi, mengemas buku ini kan adalah aktivitas-aktivitas yang bisa diklaster sebagai aktivitas persiapan menuju sekolah dan lari ke sekolah. Jadi harus dia menggunakan koma. Saya membeli wortel, buncis, bayam, koma, dan lauk pauk. Itu
itu dia harus menggunakan koma. Merah, koma, putih, koma, dan biru adalah warna bendera Amerika. Kalau ada dua item saja yang cukup tanpa menggunakan koma, jadi hanya cukup dia menggunakan dan. Merah dan putih adalah warna bendera Indonesia. Kecuali merah, koma, hitam, koma, dan putih adalah dan seterusnya. Dia menggunakan koma. Oke, salah satu strategi tips untuk menulis sebuah paragraf naratif sebenarnya adalah menggunakan free writing atau tulisan bebas. Mengapa kok tipsnya untuk menulis paragraf naratif adalah tulis bebas atau free writing? Karena biasanya orang menulis paragraf naratif itu seringkali harus berusaha keras untuk memastikan bahwa apa yang dia ceritakan, yang dia narasikan benar-benar padat, informasinya relevan, dan tidak sekedar mengulang kata-kata seperti yang ada di dalam diary misalnya. Oleh karena itu bisa jadi dia membutuhkan sebuah perenungan. Pada saat dia merenung, dia perlu menulis. Kalau dia tidak segera menulis, maka biasanya apa yang dia renungkan, apa yang dia refleksikan, biasanya hilang dan menguap begitu saja. Oleh karena itu tipsnya ya tulis bebas saja. Tidak perlu memikirkan runtutan kata, runtutan kalimat, runtutan paragraf dulu. Kalau untuk membuat paragraf naratif, apa yang Anda renungkan, Anda ingat-ingat tentang peristiwa atau kronologi tertentu misalnya, tulis saja. Saya diminta oleh guru saya menulis peristiwa hidup di dalam hidup apa ya, saya tidak tahu harus mulai dari mana dan apa yang harus saya tulis. Mungkin saya akan menulis peristiwa kecelakaan kakak saya. Waktu itu kami sangat ketakutan. Saya lupa kapan kejadiannya. Lihat, pada saat kita kemudian mulai mengingat tentang peristiwa kecelakaan, kita kemudian tiba-tiba memulai kata dengan kata-kata waktu itu. Jadi di sini dari kalimat ini dan sampai kalimat ini bisa kita delete. Kita sudah mulai memasuki kalimat atau kita sudah mulai membentuk sebuah paragraf. Dari kata-kata waktu itu kami sangat ketakutan. Saya lupa kapan kejadiannya. Tetapi kejadian itu sudah lama dan kakak saya baik-baik saja. Terus dia mengingat, hingga kemudian dia bisa membuat sebuah tulisan yang baik dan naratif. Itu bagi penulis-penulis pemula, segera memulai tulisan itu menjadi lebih penting daripada kemudian memastikan bahwa apa yang dia bayangkan itu ajak, apa yang dia bayangkan itu rapi dulu baru dia menulis. Jangan. Saran atau tips untuk menulis paragraf naratif yang baik adalah tulis dulu apa yang Anda pikirkan, baru kemudian lakukan pengeditan. Jangan dibayangkan sempurna dulu di dalam pikiran baru menulis, karena itu adalah sebuah jebakan biasanya, sehingga kita akan sulit untuk memulai sebuah tulisan. Oke, begitu saja penjelasan mengenai paragraf naratif. Terima kasih, kita akan kembali pada sesi selanjutnya. Barangkali sesi selanjutnya kita akan berbicara tentang paragraf deskriptif. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.